Sahabat, ke depan informasi yang kita berikan akan mulai agresif. Tajamnya dua kekuatan besar antara G7 versus Tiongkok ke depannya akan semakin meruncing. Kita harus waspada. Dari tatanan bernegara, strategi harus tepat agar keputusan kebijakan semua menguntungkan rakyat, negara tetap utuh, makmur, dan disegani di kawasan. Sungguh sahabat, hormat itu sesuatu yang harus kita kumpulkan. Harus kita earn. Kita tidak bisa beli kehormatan itu. Harus kita kumpulkan perlahan dan banyak strategi, banyak langkah, dan konsisten mengerjakannya. Untuk itu, demi informasi ini tersebar dan banyak informasi yang lalu-lalu tersebar, usahakan semua video Bossman di-share itu minimum. Naikkan ke YouTube channel kalian sahabat muda. Sebar ke WA, juga ke halaman sosmed kalian. Kita perlu menyebarkan informasi kepada 270 juta saudara kita sebangsa setanah air. Informasi penting yang bisa menyatukan visi untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower ketiga di dunia. Segera di dalam menjalankan strategi bernegara, kita tiru yang terbaik dari negara kuat lainnya, lalu kita angkat keunggulan kita sesegera mungkin. Keunggulan kita adalah keunggulan geografi, seperti lokasi strategis di apit negara produsen di utara selatan Indonesia, memiliki selat teraktif di dunia dalam bidang maritim, memiliki hasil laut terbaik di dunia, memiliki lahan yang subur dengan pupuk vulkanik alami tersebar, serta memiliki sumber air bersih yang dihasilkan karena tatanan hutan ekologi bervarietas beragam terbaik di dunia, termasuk penghasil oksigen terbaik di dunia. Strategi kita bangun dengan nama Dasa Cipta. Dasa artinya 10, Cita artinya kata cita-cita, impian kita bersama, impian pencapaian dalam 10 tahun, GBHN 10 tahun ke depan. Ada dua tahapan Dasa Cita, tahun 2025 hingga 2035, dan yang kedua 2035 hingga tahun 2045. Di tahun 2045 adalah tahun Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Kita sudah menjadi negara superpower ketiga terbesar di dunia. Dasa Cita dikawal oleh Forza Panarata. Forza adalah kekuatan, Panarata adalah patriotis, nasionalis, rakyat semesta. Pasukan muda dari Forza Panarata adalah bala muda yang akan dibangun setiap tahunnya 5.000 putra-putri bangsa yang dikader, dan kita sudah mulai bulan Juni kemarin. Kekuatan ekonomi rakyat semesta saat ini dibangun dibungkus dengan MMBC, yang mana pengusaha yang ingin pendanaan melalui urun dana Santara tercepat melalui MMBC, karena memutuskan pembiayaan paling efektif adalah mengenal karakter pengelola dan pemilik usahanya. Bisnis it's about who. Siapa lebih penting dari apa di bisnis? Siapa lebih penting dari produk di bisnis? Target Santara adalah membiayai 1.000 UKM per tahunnya dengan pertumbuhan 100% setiap tahunnya. Diharapkan 50 ribuan angkatan kerja tercipta, dan bursa secondary UKM Santara diharapkan bisa menyaingi bursa kripto di Indonesia dan bursa efek di Indonesia. Semua ini untuk pengusaha UKM dan kita semua agar tidak bergantung kekuatan luar. Tanpa kontribusi sahabat New Mind, Santara dan UKM Indonesia lambat tumbuhnya. Anda sahabat New Mind lah kunci sukses bernegara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah kita bergandeng tangan, memberi pemahaman kesadaran bernegara yang patriotis, nasionalis, pro rakyat, maka mulailah kita membangun kekuatan alat tawar dan alat penggentar ke luar negeri. Dalam nation kita yang akan kita bangun ke depannya, Panarata memiliki Spice Metal Initiative, BRI, Belt Road Initiative-nya Tiongkok, jalur rempah dan mineral Nusantara. Spice Road adalah program ke dalam negeri, mineral metal road adalah program ke luar negeri. Dunia perlu mineral yang jadi metal kekayaan alam Indonesia. Saat ini mineralnya diambil gila-gilaan oleh asing dan negara hanya untung dari pajak serta selisih dagang. Itu salah besar. Mineral kita hanya jadi komoditi. Itu bernegara ala anak TK namanya. Mineral kita harus diproses jadi metal. Metal inilah kita kendalikan bursanya. Bursa tanah jarang, bursa precious metal, semua di Indonesia dan Indonesia pegang kendali. Spice Road dalam program membangun negeri untuk membuat Indonesia negara food country pertama terkuat di dunia. Kita akan bangun banyak food estate, kantong-kantong penghasil pangan dunia, mulai dari hasil laut hingga hasil pangan di darat yang tanaman jangka pendek, jangka panjang, serta buah-buahan dunia. Sahabat, jangan pernah underestimate kekuatan mimpi. Kalian jangan underestimate kekuatan rakyat. Jangan pernah anggap enteng kekuatan sosial media digital. Kita harus kuasai dengan informasi positif kebangsaan, karena kita bangsa pemenang, bangsa pengendali dunia.
Kita harus kumpulkan kembali rasa hormat bangsa lain dengan membangun kekuatan sendiri bergandengan tangan dengan sesama anak bangsa. Selamat berjuang pendekar NKRI, sebarkan informasi ini. Sebuah fenomena itu langsung mengurut ke depan dan ke belakang. Misalnya, pengukuhan Ibu Megawati sebagai profesor kehormatan guru besar tidak tetap dari Unhan, Universitas Pertahanan, yang disertasinya adalah perjalanan dirinya mengelola negara sebagai Presiden Indonesia yang kelima. Ternyata Pak Jokowi ke Jawa Tengah, ke Semarang. Apa memang tidak diundang atau memang sudah ada jadwal yang padat? Namun, kalau Bosman nih, misalnya, salah satu pejuangnya yang menjadikan dirinya Presiden Republik Sontoloyo, misalnya adalah Deddy Corbuzier, di mana misalnya Deddy akan mendapatkan gelar profesor untuk 1000 podcast YouTube-nya yang selalu di atas 2 juta viewer per video YouTube tersebut dari Universitas Harvard. Saya pasti datanglah pada wisudanya. Apalagi dia Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Sontoloyo. Juga Cak Lontong, Menteri Urusan Kebahagiaan. Kalau dapat gelar profesor ketawa mikir dari Universitas Indonesia misalnya, saya pasti hadir karena Cak Lontong misalnya sering ngeledekin Sontoloyo yang membuat rating Sontoloyo naik. Yang pasti masyarakat bahagia jadinya. Ya pasti akan hadirlah si Bosman ini. Rocky Gerung misalnya dapat gelar Profesor Akal Sehat, juga Menteri Pendidikan dan Budaya Akal Sehat. Pasti Bosman hadir. Namun di acara Ibu Megawati dikukuhkan sebagai profesor. Mudah-mudahan memang Pak Jokowi tidak diundang. Seperti Pak Ganjar gak diundang di acara PDIP Semarang gitu ya. Tapi sekali lagi, kok Pak Jokowi ke Semarang ya? Ke Ganjar ya? Kenapa ya? Gak ke Saudi sekalian urusin supaya Indonesia bisa berhaji misalnya? Gini nih yang bikin repot kalau menganalisa geopolitik dalam negeri. Banyak selamuran data alias data yang benar dan yang tidak benar, nggak tahu bedanya karena diselamurkan oleh tim siluman yang namanya buzzer. Kita lanjut bertanya, apa ini kode bahwa PDIP punya arah hanya Mbak Puan 2024, di mana PDIP tidak ingin jabatan presiden 3 kali tetapi istana pengen 3 kali, atau kalau 2 kali kalau bisa Ganjar dan Gibran calonnya? Begitu ya, beda arah ini kayaknya istana dengan PDIP. Oke, paling aman gini nih, bikin 3 kali, Pak Jokowi presiden, Mbak Puan wakilnya. Wes, top markotop iki, menang pasti. Bagaimana dengan komentar ini? Bosman komisaris apa bos? Tapi sudahlah, bukan urusan kita juga ya, masih lama 2024 itu. Corona masih berkuasa saat ini. Lebih baik kita pertanyakan kok belum pasang war mood untuk virus corona dan mutasi-mutasinya tersebut. Masih pandemik pendekatannya, bukan war approach yang secara penanganannya kalau war approach yang dipakai beda banget dengan pendekatan pandemik. Mudah-mudahan paham dengan apa beda war approach dan pandemic approach. Jangan sampai nggak paham pejabatnya. Karena memang bahaya mengangkat pejabat yang nggak ngerti bernegara. Ngertinya ngumpulin massa untuk mempopulerkan seorang tokoh, lalu dapat gaji bulanan sebagai pejabat publik. Kaum New Mind banyak mengingatkan bahwa coronavirus bukan nature-made disaster atau bencana alam, tetapi man-made disaster. Sebuah petaka ciptaan manusia. Berapa kali kita jelaskan bahwa virus ini diperkaya di laboratorium biologi. Berapa kali kita informasikan bahwa di tahun 2017, 2018 tes tool COVID-19 sudah terjual habis bahkan sebelum virus disebarkan. Sudah lebih dari 6 kali video dan tulisan Bosman di berbagai sosial media di take down begitu menggunakan istilah nama strategi untuk menyelesaikan COVID. Mungkin video ini pun akan terkenal lagi di take down karena akan membuka rahasia dengan code name White Dragon dan Black Dragon. Begini sahabat, apa itu White Dragon dan Black Dragon? Sebentar, gue celingukan lihat kiri kanan ngecek ada shadownya globalis sama shadownya Black Dragon nggak nih di WC jongkok gue yang lagi mengupdate status.